Tes, 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 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sandi di video tutorial Microsoft Excel. Kali ini kita akan masuk ke playlist baru, yaitu playlist rumus Excel. Jadi di playlist ini kita akan mengupas rumus-rumus atau formula Excel yang sering digunakan dan tentunya akan bermanfaat bagi kalian di dunia kerja. Di video pertama ini kita akan membahas rumus range between. Rumus range between itu apa? Mari kita lihat ke dokumentasinya. Jadi fungsi range between ini di Excel adalah untuk menghasilkan angka acak antara dua nilai tertentu. Untuk penggunaannya sendiri, rumus range between ini memerlukan dua parameter, yaitu bottom. Di sini kita definisikan angka bilangan bulat yang paling kecil dari rentangnya, dan top untuk mendefinisikan rentang paling tinggi, rentang angka yang paling tinggi. Nah, untuk contoh penggunaannya, misalkan rumus range between bottomnya kita set 1 dan topnya kita set 100, maka rumus ini akan menghasilkan angka acak dari antara 1 dan 100. Hasilnya akan bervariasi. Nah, untuk lebih memahami bagaimana penerapan rumus range between ini, di sini kita sudah memiliki sebuah file di mana di dalam file ini kita sudah memiliki data master wilayah se-Indonesia, yaitu master desa, master provinsi, master kabupaten, dan master kecamatan. Nah, di soal latihan ini kita akan membuat atau kita akan memilih 100 desa secara acak, ya, secara acak dari sebanyak desa sebanyak 83.442 desa se-Indonesia. Bagaimana caranya? Kita ikuti langkah soal yang ada di kanan ini. Pertama, kita buat dulu nomor 1 sampai 100. Karena yang kita akan memilih 100 desa, maka kita buat dulu nomor 1 sampai 100 ya. Teman-teman bisa buat nomornya seperti ini, 1 sampai 2, lalu bisa tarik ke bawah ya sampai 100. Atau teman-teman bisa gunakan rumus sequence biar cepat ya. Sama dengan sequence. Nah, dalamnya adalah kita tulis 100 lalu enter. Maka Excel akan membuat nomor urutnya 1 sampai 100 ya. Lalu untuk sampel ini, sampel dipilih dari nomor acak rentang nomor sampel pada master desa ya, pada master desa. Nah, kita lihat sheet master desanya. Di sini datanya ada nomor sampel, ada ID wilayah dan nama desa. Nah, untuk sampel ini kita gunakan rumus range between, sama dengan range between. Lalu bottomnya kita tuliskan angka terkecil dari nomor sampel di master desa adalah nomor 1 ya. Lalu titik koma atau koma ya, disesuaikan dengan PC teman-teman. Lalu angka terbesar dari nomor sampel di master desa ini. Kalau di sini adalah 83442. Bisa diklik saja lalu tutup kurung dan enter. Ini adalah angka sampelnya. Ini tadi 1 ya, atau bisa ditekan F4, ini juga bisa tekan F4, atau kita bisa tuliskan angkanya. Nah, selesai ya. Ini kita sudah dapatkan nomor sampel yang desa terpilih. Nah, perlu diperhatikan bahwa di dokumentasi dikatakan bilangan bulat acak baru akan dibentuk ya setiap kali lembar kerja dihitung. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah ketika kita menjalankan satu fungsi rumus ya, maka sampelnya akan berubah seperti ini. Nah, bagaimana agar sampelnya tidak berubah? Maka kita perlu copy ya. Kita copy datanya, kemudian kita paste as value. Maka rumus range between-nya akan hilang. Sementara kita sudah mendapatkan nomor sampel acaknya. Hasil dari nomor sampel acak ini kemudian kita cocokkan ya. Kita cocokkan dengan master desa. Ini kita tambahkan keterangannya.
cocokkan sampel dengan ID desa. Nah, untuk mencocokkan sampel dengan ID desa ini, kita bisa gunakan rumus VLOOKUP. Buka kurung, sampelnya adalah ini, titik koma, lalu master desanya kita pilih. Kita blok ya, master desanya. Lalu jangan lupa F4 untuk mengunci tabel referensinya. Kemudian ID desa ada di kolom kedua ya. Kedua, dan kembalikan nilai exact match-nya. Maka di sini nilainya adalah false. Enter. Nah, ini adalah penggunaan rumus VLOOKUP. Ini kita tarik ya, bisa double klik di sini untuk kopas rumusnya hingga ke bawah. Dan ini adalah ID desa terpilih untuk 100 desa ya. Nah, bagaimana dengan ID provinsi? ID provinsi adalah 2 digit dari ID desa. Maka kita gunakan rumus left, buka kurung, titik koma, 2 digit ya. Enter. Ini adalah ID provinsinya, bisa kita tarik ke bawah dengan double klik. Oke. Lalu untuk ID kabupaten, kita gunakan rumus sama dengan left juga ya. Dia 4 digit dari kiri, ID desa. 4 digit. Dan ID kecamatan adalah 4 digit dari 7 digit dari kiri, ID desa. Nah, bagaimana dengan nama provinsi, kabupaten, dan nama kecamatannya? Ini diperoleh dari master dengan melakukan pencocokan ya. Bisa menggunakan rumus VLOOKUP atau XLOOKUP. Untuk kesempatan kali ini kita gunakan rumus VLOOKUP dulu. VLOOKUP, buka kurung. Lalu lookup value-nya adalah di master provinsi, di sini adanya adalah kode provinsi, maka yang kita gunakan sebagai lookup value-nya adalah ID provinsi ini. Titik koma, lalu tabel referensinya adalah master provinsi. Jangan lupa F4, tekan F4 di keyboard ya untuk mengunci tabel referensi ini. Kemudian titik koma, data yang ingin kita tampilkan ada di kolom kedua. Lalu false untuk menampilkan exact match-nya. Tutup kurung, enter. Ini ada perbedaan ya. Ini harusnya adalah teksnya. Teks concatenate. Oke. Oke, ini sudah selesai. Nah, tinggal ditarik. Ini master kabupaten, sepertinya ini masih angka ya. Harus kita ubah ke teks dulu. Concatenate. Nah, enter. Nah, kode kabupaten. Nah, karena kelemahan dari rumus VLOOKUP adalah kita harus menempatkan ID referensinya ya, ID referensinya di sebelah kiri, sementara ID referensi yang akan kita gunakan adalah di sebelah kanan. Maka untuk soal nama kabupaten kita coba ya rumus XLOOKUP ya. XLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya adalah seperti biasa ID kabupaten yang dicari ya, ID kabupaten, kemudian titik koma, lookup array-nya adalah yang ini, kita blok lookup array-nya. Nah, lalu jangan lupa F4 untuk mengunci, titik koma. Return array-nya adalah nama atau hasil yang ingin kita tampilkan, yaitu nama kabupaten. Kita blok F4, lalu di sini titik koma lagi. Katanya if not found, maka akan mengeluarkan apa? Kita akan keluarkan data tidak ditemukan ya. Data tidak ditemukan. Titik koma. Match modelnya bisa kita pilih ya, bisa pilih exact match. Kita pakai yang exact match dulu. Untuk penjelasannya ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya tentang rumus XLOOKUP. Selanjutnya titik koma dan enter. Ini biarkan default, enter. Nah,
maka kita sudah memperoleh Kabupaten Pemalang gitu. Ini sudah sesuai. Oke, untuk nama kecamatan sama ya, karena ini masih angka ditandai dengan di rata kiri ya, sementara di kode di soal kita dia adalah teks ya. Karena dia teks, maka di tabel referensi kita sesuaikan dengan mengubahnya menjadi teks. Concatenate teks. Nah, oke. Kemudian di soal kita kembalikan rumus X lookup kurung, atau bisa VLOOKUP ya. VLOOKUP dengan syarat kode master kecamatannya ya, ID kecamatannya kita pindah, copy ya. Copy, Ctrl C, atau di sini kita copy, mana copy? Lalu di sini paste as value. Nah, ini bisa kita hapus kolomnya. Selanjutnya, nama kecamatan sama dengan VLOOKUP ya. VLOOKUP, lookup value-nya adalah ID kecamatan, titik koma, master kecamatannya di blok tabel referensinya F4, titik koma, data yang akan kita tampilkan ada di kolom kedua, titik koma, false atau null. False ya. Ini masih kenapa nih? Oh, ini ID kecamatannya cuma 6 digit ya. Ini cuma 6 digit. Maka di sini harusnya 6 digit aja. Nah, ya. Salah ya. Di kode kecamatannya cuman ada 6 digit, sementara di soal ini kita ambilnya 7 digit. Nah, kita perbaiki. Oke. Nama kecamatannya sudah kita peroleh. Kemudian nama desa. Nama desa kita bisa gunakan, kita refer master desa ya. Master desanya ini sudah teks. Oke. Kita gunakan sama dengan belum teks itu. Ini karena masih rata kiri, kita ubah dulu jadi teks concatenate. Nah, kalau udah rata kiri seperti ini, maka dia udah teks ya. Lalu di soal nama desanya kita gunakan X lookup. Lookup value-nya adalah ID desa, titik koma, lookup array-nya adalah ini F4, titik koma, lalu return array-nya adalah nama desa. Ini untuk teman-teman, untuk cara cepat untuk ngeblok sampai ke bawah, teman-teman klik dulu ya awalnya seperti ini, kemudian tekan shift lalu pencet N ya, ditahan ya, shift dan N nya ditahan, lalu pencet panah bawah. Nah, seperti itu. Ini tinggal di F4, titik koma, sisa parameternya kita biarkan kosong. Ini ID desa. Oh, ID desanya angka ya, maka yang kita blok bukan yang itu. Yang kita blok sebagai rujukannya adalah yang kolom ini, di wilayah. Nah, enter. Oke. Oke, itu dia teman-teman penggunaan dan pemanfaatan rumus range between untuk keperluan pemilihan sampel ya, pemilihan sampel untuk teman-teman yang ada keperluan untuk pemilihan sampel, teman-teman bisa menggunakan rumus range between ini, sangat bermanfaat sekali. Nah, untuk keperluan penampilan data ya, kita bisa sembunyikan datanya. Yang ini, yang kolom ID, kita klik kanan hide, maka ini adalah 100 desa yang terpilih sebagai sampel ya. Nah, oke teman-teman, sekian untuk video kali ini, pembahasan rumus range between. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.